Selamat malam Pak, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Paska Afriani Sihombing dengan NIM 2102030014, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu daur hidup ikan. Terdapat dua golongan yang bisa ditemukan, yaitu ikan air tawar dan ikan air asin. Keduanya bisanya dibedakan pada jaringan hewan yang ada di tubuh ikan itu sendiri. Namun secara garis besar, siklus hidup ikan air tawar dan ikan air asin tidaklah berbeda jauh. Fase telur. Ikan berjenis kelamin betina akan bertelur di tempat-tempat yang dianggapnya sebagai tempat yang aman dari predator. Telur-telur ikan ini dapat ditemukan dengan mudah di wilayah yang berpasir atau di sela-sela bebatuan air tawar, air payu, maupun air laut. Pada fase ini, ikan mulai menumbuhkan organ-organ tubuhnya dan juga ekor ketika masih berada di dalam telur. Adapun telur ikan ini sangat rentan akan ancaman dari perubahan suhu dan tingkat oksigen yang dikandung air, arus, dan sedimentasi, sehingga predator dan penyakit. Faktanya, spesies ikan yang hidup di perairan yang cenderung hangat akan lebih cepat menetes dibandingkan ikan yang hidup di air dingin. Fase larva. Larva memiliki pasokan makanan yang berasal dari telurnya sendiri. Proses memakan telur ini dapat bertahan selama 2-4 hari, yang kemudian disebut sebagai makan endogen. Setelah mulut larva terbentuk dan mata yang mulai berkembang, larva dapat memakan organisme atau partikel dalam air yang disebut makan eksogen. Ikan-ikan yang memasuki ini masih belum sempurna. Hal ini terlihat dari telur yang masih menyatu dengan tubuh ikan. Pasokan makanan ini memiliki nutrisi lengkap yang dibutuhkan seekor ikan untuk tumbuh besar. Fase ikan muda. Pada fase ini, ikan muda sudah memiliki bentuk fisiologis yang sempurna dengan ikan yang sudah dewasa. Pada tahap ini pula seekor ikan mulai menumbuhkan sisi dan sirip serta mengeluarkan warna tubuh alami secara sempurna untuk dapat bertahan hidup. Karena pada fase ini ikan muda masih belum berukuran sempurna dan masih lebih lemah jika dibandingkan dengan ikan dewasa. Hal ini membuat rentan terhadap serangan predator. Fase ikan dewasa. Perubahan terakhir pada ikan adalah ketika ikan muda memasuki fase dewasanya. Ikan yang memiliki rentan usia yang pendek biasanya memasuki tahap dewasa lebih cepat. Ikan dewasa lebih tumbuh sempurna dengan memiliki organ-organ yang lengkap dan matang. Ikan-ikan ini juga sudah bisa hidup dan mencari makanan secara independen. Ikan betina yang sudah dewasa juga memiliki organ reproduksi yang siap digunakan untuk bertelur dan melalui daur hidup ikan dari awal lagi. Perbedaan antara pertumbuhan alometrik dan isometrik. Tingkat pertumbuhan bagian tubuh berbeda dari tingkat pertumbuhan seluruh tubuh dalam pertumbuhan alometrik. Sebaliknya, bagian-bagian tubuh tumbuh pada tingkat yang sama dengan tingkat pertumbuhan seluruh tubuh dalam pertumbuhan isometrik. Oleh karena itu, ini adalah perbedaan utama antara pertumbuhan alometrik dan isometrik.
mempertimbangkan beberapa contoh pertumbuhan manusia dan pertumbuhan cakar kepiting Fiedler jantan adalah dua contoh pertumbuhan allometrik, sedangkan pertumbuhan jantung manusia dan pertumbuhan salamander adalah yaitu dua contoh pertumbuhan isometrik. Ini adalah link daur hidup ikan, bisa ditengok di YouTube. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.